Salam sejahtera. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan saat ini, dan saya beri judul Mana Bisa Hidup. Di dalam Matius pasal 11 ayat yang ke-28, demikian firman Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami menyerahkan waktu dan kesempatan kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar, bahkan melakukan firman Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami menaikkan doa ini. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, tadi saya beri judul untuk renungan kita saat ini adalah mana bisa hidup. Mana bisa hidup? Ya, banyak orang yang hidup di zaman sekarang ini. Mereka merasa bahwa hidup ini adalah terasa berat sekali. Masalah hidup dan kehidupan ini berat atau tidak itu sesungguhnya itu tergantung kepada kita sendiri yang menjalani kehidupan ini. Ada juga orang yang mengatakan bahwa hidup ini adalah sebuah perjuangan. Apakah artinya? Ya, hidup adalah sebuah perjuangan, berarti bahwa kalau ingin berhasil dalam kehidupan ini, maka kita harus berjuang. Kalau kita ingin berhasil di dalam kehidupan ini, maka kita harus berusaha. Berusaha dengan apa? Kita harus berusaha dengan sungguh-sungguh. Kita harus berusaha disertai dengan pengorbanan. Saudara kekasih Tuhan, saya pernah membaca kata-kata yang indah yang pernah saya temukan dan saya baca. Demikian kata-katanya ini. Mau makan tapi tidak mau kerja. Mau kerja tapi tidak mau susah. Tidak mau susah tapi ingin hasil yang banyak. Hasil yang banyak ingin kita dapatkan tapi tidak mau mikir. Mau mikir tapi tidak kreatif. Sudah tidak kreatif, tidak mau belajar. Yang belajar saja nganggur, yang kreatif saja setengah hidup. Jika tidak belajar, jika kita rajin, jika tidak kreatif, pertanyaannya, mana bisa hidup? Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata-kata di atas seharusnya menjadi dorongan, menjadi semangat agar kita mau bekerja. Kata-kata di atas seharusnya menjadi dorongan agar kita berusaha. Tetapi tentunya juga yang penting adalah berserah kepada Tuhan Yesus agar dapat menikmati. Datanglah kepada Dia. Ayat tadi mengatakan, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kepadamu kelegaan. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan di dalam hidup dan kehidupan kita, memang kita tidak lepas daripada persoalan, pergumulan yang kita hadapi. Oleh sebab itu, pada waktu kita mengalami persoalan, mengalami pergumulan
di dalam kehidupan ini, maka kita perlu terus belajar. Kita terus rajin dan kreatif, dan jangan mudah putus asa. Ingat, Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku. Yesus mengatakan, belajarlah kepadaku. Ya, memang hanya Yesus saja yang dapat memberikan kepada kita jawaban. Hanya Yesuslah yang dapat memberikan kepada kita kelegaan. Hanya Yesuslah yang dapat memberikan kepada kita ketenangan, yaitu kepada setiap orang yang percaya kepada Dia. Setiap kita yang pada saat ini sedang mengalami pergumulan di dalam hidup dan kehidupan kita, masalah pekerjaan, masalah keluarga, masalah pelayanan, mungkin membuat kita rasanya putus asa, tidak bisa hidup lagi. Tetapi Yesus mengatakan dan mengundang kita, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Bagaimana saudara? Dan biarlah renungan ini akan mengingatkan kita supaya kita datang menghampiri Yesus Kristus, dan Dia akan memberikan kelegaan kepada kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk kesempatan di mana kami bisa membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan ini sungguh memberikan kelegaan kepada kami. Kami datang setiap saat, setiap waktu kepadamu, karena Engkau jawaban bagi kami. Dan biarlah hidup kami terus berarti di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan doa kami, di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.